Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafrali Safira dengan NPM 21466111015. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Bahasa Inggris Matematika yang diampu oleh dosen Bapak Saifulum MSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu segitiga Pascal dan teorema binomial. Nah, ada beberapa pola yang tinggal signifikan di antara angka-angka tersebut, yaitu NK. Bagian ini menyelidiki sebuah pola yang berdasarkan pada satu kesamaan secara khusus. Ini terjadi ketika M plus A, K sama dengan NK-1 plus NK. Nah, untuk sembarang bilangan bulat K dengan 1 kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan N. Nah, untuk mengetahui mengapa hal ini benar, ingatlah bahwa N plus 1K sama dengan jumlah himpunan bagian beranggotakan elemen K dari sebuah himpunan dengan elemen M plus 1. Nah, himpunan tersebut atau himpunan A itu sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Memiliki elemen N plus 1, jadi N plus 1K itu sama dengan jumlah himpunan bagian elemen K dari A. Himpunan bagian tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada yang berisi 0 dan yang tidak berisi 0. Nah, untuk membuat sebuah himpunan bagian elemen K yang berisi 0, kita dapat memulai dengan kurva 0, dengan kemudian menambahkan ke dalam himpunan bagian tersebut, yaitu elemen K-1. Angka tambahan yang dipilih dari 1, 2, 3. Ada N K-1 himpunan bagian K elemen dari A yang nomor 0. Nah, mengenai himpunan bagian K elemen dari A yang tidak memuat 0 itu ada NK, yaitu himpunan-himpunan ini, karena kita dapat membentuk dengan memilih elemen K dari himpunan N elemen, yaitu ada 1, 2, 3, sampai N. Dengan mengingat semua ini, persamaan 3.2 yaitu segitiga Pascal itu hanya mengekspresikan fakta yang jelas bahwa jumlah himpunan bagian beranggotakan K elemen dari A sama dengan jumlah himpunan bagian beranggotakan K elemen yang mengandung 0 ditambah jumlah himpunan bagian beranggotakan K elemen yang tidak mengandung 0. Nah, sekarang kita telah melihat mengapa persamaan 3.2 itu benar. Nah, kita akan menyusun angka-angka yaitu NK dalam sebuah pola bilangan yang menyoroti berbagai hubungan, yaitu segitiga Pascal nanti. Nah, nanti ada gambar titik 2 itu menunjukkan angka-angka di mana NK yang disusun dalam sebuah piramid dengan titik puncak 0, 0 tepat di atas baris yang berarti 1K dengan K itu sama dengan 0 dan K sama dengan 1. Nah, di bawah ini adalah baris yang mencantumkan nilai dari 2K, yaitu K sama dengan 0,1,2. Nah, secara umum setiap baris yang mencantumkan angka-angka tersebut, yaitu NK, berada tepat di atas baris yang mencantumkan angka-angka, yaitu N plus 1K. Nah, di sini ada segitiga Pascal. Nah, di sini ada yang saya jelaskan tadi, ada 0, 0, selanjutnya ada 1, 0, 1, 1. Nah, ini kan 1, 1, terus 1, 0, 2, 0, terus 2, 1 ini hasil dari 1, 0 ditambah 1, 1 jadi 2, 1. Nah, seterusnya itu ada 22 sampai seterusnya di bawah. Nah, ini yang ke atas ini namanya horizontal, K1. Ini yang di sini diagonal itu K2.
ini K3, dan ini K4, ini K5, ini K6, ini K7. Nah, untuk selanjutnya itu ada segitiga Pascal dengan ini ada 1 di atas, ada syarat segitiga Pascal itu di pinggir itu harus 1. Nah, ini 1, ini 1, terus di pinggirnya 1 tambah 1 itu 2 tambah 1, 1 tambah 2 itu 3, 2 tambah 1 itu 3, terus 1, terus 1, 3 tambah 3 itu 1 tambah 3 itu 4, 3 tambah 3 itu 6, 3 tambah 4 itu 1. Nah, terus sampai selanjutnya. Nah, untuk nomor apa saja sih n plus 1k untuk 0 kurang dari k kurang dari n? Nah, piramida ini tepat di bawah dan di antara dua angka nk-1 dan nk di baris sebelumnya, tetapi persamaan 3 dua mengatakan n plus k sama dengan nk-1 plus nk, dan oleh karena itu setiap angka selain 1 dalam piramida adalah jumlah dari dua angka di atasnya. Nah, contohnya ini tadi adalah jumlah angka yang di atasnya. Jadi 1 tambah 1 itu 2, 1 tambah 1 itu 3, 2 tambah 1 itu 3. Nah, ini 1 tambah 3 itu 4, 3 tambah 3 itu 6, 3 tambah 1 itu 4, dan seterusnya. Mana tadi yang saya jelaskan. Nah, hal ini terutama terlihat jelas di sebelah kanan gambar 3.2, di mana masing-masing NK dikerjakan. Perhatikan bagaimana 21 adalah jumlah dari angka 6 dan 5 di atasnya. Demikian pula 5 adalah jumlah dari angka 1 dan 4 di atasnya. Tadi soalnya ada 21. Nah, 21 itu hasil dari 6 dan 15, dan ada 15, yaitu ada dari hasil 10 dan 5. Selanjutnya, susunan di sebelah kanan gambar 3.2 disebut segitiga Pascal. Nah, kenapa dinamakan segitiga Pascal? Karena itu sesuai dengan penemunya, yaitu Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai tahun 1662. Itu seorang matematikawan dan filsuf Prancis yang menemukan banyak sifat-sifatnya. Meskipun kita hanya menulis 8 baris pertama di segitiga Pascal, dimulai dari baris 0 di puncak, dan seterusnya. Tiga ini dapat diperpanjang ke bawah tanpa batas. Kita dapat menambah barisan tambahan di bagian bawah dengan menempatkan angka 1 di setiap ujungnya, dan mendapatkan setiap angka yang tersisa dengan menambahkan 2 angka di atas posisinya. Dengan melakukan hal ini akan menghasilkan barisan berikut. Ini ada di level 8 kalau nggak salah. Terus baris tersebut terdiri dari angka 8k untuk 0 kurang dari sama dengan k kurang dari sama dengan 8, dan kita telah menghitungnya tanpa rumus, yaitu 8k sama dengan 8 faktorial per k faktorial 8 dikurangi k faktorial. Nah, setiap nk dapat dihitung dengan cara ini. Baris paling atas hanya berisi 1, disebut baris 0, dan baris berikutnya adalah 1. Nah, ini kita disebut baris 0. Ini baris 1, ini baris 2, ini baris 3, baris 4, baris 5, baris 6, baris 7. Lihat dari ini. Nah, dengan pembelaan ini, pelabelan ini, baris n terdiri dari angka-angka nk untuk 0 kurang dari sama dengan k kurang dari sama dengan n. Nah, perhatikan bahwa baris n sebagai daftar koefisien dari x plus y pangkat n. Nah, sebagai contoh, di sini saya punya contoh sebagai berikut, yaitu x plus y pangkat 2 itu sama dengan 1x pangkat 2 ditambah 2xy plus 1y pangkat 2. Nah, di sini ada pernyataan bahwa baris kedua itu mencantumkan koefisien 1, 2, 1. Nah, dari mana
kita dapat membuktikan bahwa hasil dari X plus Y pangkat 2 itu sama dengan 1X pangkat 2 ditambah 2XY plus 1Y pangkat 2. Nah, untuk membuktikannya kita lihat ke segitiga paskalnya tadi. Ini kan pangkat 2 ya. Pangkat 2 kita lihat di pangkat 2. Jadi kan itu udah ada 1X pangkat 2 plus 2XY plus 1Y pangkat 2. Jadi di baris kedua itu mencantumkan koefisien 1, 2, 1. Jadi teorema ini dapat dibuktikan. Nah, selanjutnya saya punya contoh X plus Y pangkat 3 sama dengan 1X pangkat 3 plus 3X pangkat 2 plus 3X Y pangkat 2 plus 1Y pangkat 3. Nah, ini kan pangkatnya itu ada 3. Itu 3. Nah, kita lihat 1X pangkat 3 plus 3X pangkat 2Y ditambah 3X Y pangkat 2 ditambah 1Y pangkat 3. Nah, di sini kita temukan bahwa koefisien dari baris 3 itu adalah 1, 3, 3, 1. Nah, segitiga Pascal itu ditunjukkan di sebelah kiri gambar 3.3 dan di sebelah kanan itu adalah perluasan dari X plus Y pangkat 2. Nah, untuk 0 kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan 5. Dalam setiap kasus, setidaknya sejauh yang Anda periksa, angka-angka di baris N itu cocok dengan koefisien dari X plus Y pangkat N. Nah, ini 3.3 dan ini gambar 3.2. Nah, faktanya hal ini ternyata benar untuk setiap N. Hasil ini dikenal sebagai teorema binomial dan perlu disebutkan di sini teorema ini menjelaskan bagaimana cara menaikkan binomial X plus Y menjadi pangkat bilangan bulat non-negatif N. Nah, untuk selanjutnya pembahasan yaitu teorema binomial. Nah, untuk teorema binomial itu ada pernyataan jika N adalah bilangan bulat tak negatif, maka X plus Y pangkat N sama dengan N0 X pangkat N plus ditambah X pangkat N-1 Y ditambah N2 X pangkat N-2 Y pangkat 2 ditambah N3 X pangkat N-3 Y pangkat 3 dan seterusnya sampai N-1 X Y pangkat N-1 plus N Y pangkat N. Nah, jadi kita punya contoh soal yaitu X plus Y 7 pangkat 7 sama dengan X7 ditambah 7X pangkat 6Y ditambah 21X pangkat 5 Y pangkat 2 ditambah 35X pangkat 4 Y pangkat 3 ditambah 35X pangkat 3 Y pangkat 4 ditambah 21X pangkat 2 Y pangkat 5 dan ditambah 7X Y pangkat 6 ditambah Y pangkat 2. Jadi koefisiennya ditemukan 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, dan 1. Jadi hasilnya itu X plus Y pangkat 7 sama dengan X pangkat 7 plus 7X pangkat 6Y plus 21X, karena di sini X-nya itu 6 kurangi 1 itu 5, Y-nya kita di sini pangkat 1, jadi kita tambah jadi pangkat 2 plus 35X pangkat 4 Y5 dikurangi 1 itu 4 Y nya jadi 3 2 tambah 1 itu 3 plus 35 X nya kita tambah lagi X nya kita kurangi berarti 4 kurangi 1 itu 3 Y nya kita tambah 3 tambah 1 itu 4 plus 21X 3 kurang 1 itu pangkat 2 Y nya jadi pangkat 5 plus 7X Y pangkat 6 plus Y pangkat 2. Nah,
Untuk contoh lain itu ada 2A min B 4 min B pangkat 4 sama dengan 2A plus min B pangkat 4. Nah, cara membuktikannya kita kayak cara yang tadi. Kita lihat 2A itu pangkat 4, berarti koefisien dari pangkat 4 itu 1, 4, 6, 4, 1. Nah, jadi hasilnya 2A pangkat 4 ditambah 4, 2A, berarti pangkatnya dikurangi 1 jadi pangkat 3 min B pangkat 1 plus 6, 2A pangkat 2 min B pangkat 2 plus 4A 2 pangkat 1 min B, kita tambah B-nya pangkatnya menjadi pangkat 3 plus min B pangkat 4. Jadi hasilnya dari penjumlahan ini didapatkan 16 pangkat 4 min 32A pangkat 3B ditambah 24A pangkat 2B pangkat 2 min B min 8AB pangkat 3 plus B pangkat 4. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.